Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang Alhamdulillah sudah masuk di bulan pencairan bantuan PKH tahap 2 tahun 2022. Apakah bantuan PKH tahap 2 tahun 2022 akan dicairkan di bulan April ini, dan bagaimana nasibnya bagi KPM PKH yang di tahap 1 tahun 2022 kemarin bantuan PKH-nya tidak cair. Nah, untuk informasi selengkapnya simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang Alhamdulillah sudah masuk bulan pencairan PKH tahap 2 tahun 2022. Apakah bantuan PKH tahap 2 tahun 2022 akan dicairkan di bulan April ini, dan bagaimana nasibnya bagi KPM PKH yang bantuannya di tahap 1 tahun 2022 kemarin tidak cair. Nah, untuk informasi selengkapnya simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Sahabat YouTube, tentunya Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki di bulan April ya sahabat YouTube, di mana di bulan April ini kita memasuki periode bulan pencairan bantuan PKH tahap yang kedua tahun 2022 untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni sahabat YouTube ya. Kita ketahui bersama bahwasanya bantuan PKH ini dalam 1 tahun di tahun 2022 ini akan dicairkan sebanyak 4 tahap. Di mana tahap yang pertama untuk periode bulan Januari, Februari, Maret, Alhamdulillah ini sudah dicairkan ya sahabat YouTube sejak akhir bulan Februari kemarin hingga awal bulan Maret sahabat YouTube. Kemudian untuk tahap yang kedua ini periode April, Mei, dan Juni. Kemudian untuk tahap yang ketiga ini untuk alokasi Juli, Agustus, September. Kemudian untuk tahap yang terakhir tahap 4 yaitu alokasi Oktober, November, dan Desember sahabat YouTube. Insya Allah di tahun 2022 ini para penerima bantuan PKH tentu ini tidak bisa dipastikan ya sahabat YouTube, apakah di tahap yang satu kemarin cair nanti di tahap berikutnya akan cair lagi, karena saat ini acuan data pencairan bantuan PKH adalah data DTKS yang setiap bulan ya sahabat YouTube ini dilakukan yang namanya verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial oleh masing-masing daerah ya sahabat YouTube, sehingga penerima bantuan PKH saat ini sangat dinamis ya sifatnya, artinya tidak bisa ditentukan apakah yang cair saat ini nanti di tahap selanjutnya akan cair lagi ya sahabat YouTube. Namun kembali lagi, bantuan sosial ini adalah rezeki ya sahabat YouTube, dan insya Allah rezeki ini tidak akan tertukar, dan apabila memang ini sudah rezeki sahabat YouTube semua tentu tidak akan kemana ya sahabat YouTube. Nah, alhamdulillahnya saat ini di bulan April ini kita sudah memasuki bulan pencairan tentunya untuk tahap yang kedua alokasi April, Mei, dan Juni sahabat YouTube. Pertanyaannya, apakah pencairan PKH tahap kedua tahun 2022 ini akan dilakukan di bulan April ini atau memasuki di bulan puasa ini ya sahabat YouTube, karena di bulan April ini insya Allah kita akan masuk di bulan puasa, di bulan suci Ramadan ya sahabat YouTube. Nah, banyak sekali spekulasi-spekulasi dari masyarakat, kemudian dari pemerhati-pemerhati sosial lainnya, bahwasanya bantuan sosial akan dipercepat penyalurannya, termasuk bantuan PKH tahap 2 tahun 2022 sahabat YouTube. Kemungkinan ada
akan disalurkan di bulan April ini atau di bulan puasa atau sebelum Hari Raya Idul Fitri, sahabat itu. Nah, namun kalau melihat pengalaman yang sudah terjadi di pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 kemarin untuk alokasi Januari, Februari, Maret, ini dicairkan di akhir bulan Februari, sahabat YouTube ya. Masih ingat ya, sahabat YouTube? Tentunya para keluarga penerima manfaat berharap ya, sahabat YouTube, bahwasanya bantuan PKH ini disalurkan atau dicairkan di bulan April ini atau di bulan puasa ini, sahabat YouTube. Namun ya kembali lagi, ini keputusan dari pemerintah, keputusan dari Kementerian Sosial akan dicairkan kapan. Kalau prediksi perkiraan dari channel Diari PKH tentu melihat pengalaman yang ada di pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 kemarin, kemungkinan besar bantuan PKH tahap 2 tahun 2022 akan dicairkan di bulan Mei, sahabat YouTube ya, dan hingga memasuki awal bulan Juni, sahabat YouTube. Namun apabila nanti dari pemerintah ini melakukan percepatan dan dicairkan di bulan April ini, tentu kita mengucap syukur alhamdulillah ya, sahabat YouTube. Namun perlu diingat, bantuan PKH ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, kemudian kebutuhan pendidikan ya, sahabat YouTube, kebutuhan kesejahteraan sosial, bukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya seperti membeli baju baru atau membeli kue-kue sajian untuk hari raya Idul Fitri, membeli perhiasan. Jadi bukan itu tujuannya ya, sahabat YouTube. Jadi perlu diingat, perlu diperhatikan ini ya, sahabat YouTube. Nah, itu sahabat YouTube ya, kemungkinan besar kalau channel Diari PKH ini prediksinya akan dicairkan di bulan Mei atau setelah Hari Raya Idul Fitri, sahabat YouTube, hingga memasuki awal bulan Juni. Namun apabila nanti percepatan dari pemerintah terjadi dan dicairkan di bulan April, ya kita mengucap syukur alhamdulillah ya, sahabat YouTube. Kemudian pertanyaan berikutnya, terus bagaimana nasib dari KPM PKH yang bantuannya di tahap 1 tahun 2022 ini tidak cair, sahabat YouTube, padahal di tahap keempat tahun 2021 ini masih baik-baik saja, masih cair, sahabat YouTube. Nah, yang bisa dilakukan oleh para penerima manfaat bantuan PKH yang bantuannya di tahap 1 tahun 2022 kemarin tidak cair adalah mengecek status DTKS-nya. Ngeceknya di mana? Bisa melalui website cekbansos.kemensos.go.id ya, sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube semua bisa cek di website tersebut ya. Silakan cek di sana, masukkan nama sahabat YouTube semua ya, sahabat YouTube. Yang tidak cair tentunya ini silakan dicari sesuai dengan usianya ya, sahabat YouTube. Nanti di sana kalau hasil penelusuran dari website tersebut tidak ditemukan penerima manfaat, maka bisa dipastikan nama sahabat YouTube semua ini sudah tidak ada di DTKS, sahabat YouTube. Nah, solusinya kalau seperti itu, apabila memang masih layak untuk mendapatkan bantuan PKH, ya diusulkan ulang supaya masuk di dalam DTKS, sahabat YouTube. Kemudian apabila hasil pencarian di website cekbansos.kemensos.go.id tersebut menemukan ya bahwasanya nama sahabat YouTube semua ini ditemukan dan status peserta PKH-nya iya, periode salurnya itu adalah di tahun 2021, maka bisa dipastikan di tahun 2022 ini memang bantuannya tidak cair. Nah, kalau seperti itu, sahabat YouTube semua coba cek lagi, namun bukan hanya nama sahabat YouTube semua, yang dicek seluruh anggota rumah tangga, seluruh anggota keluarga yang ada di dalam satu kakak sahabat YouTube semua. Silakan cek satu persatu nama anggota keluarga sahabat YouTube semua, utamakan yang masuk komponen PKH ya, sahabat YouTube. Nah, apabila tidak ditemukan ya, tidak ditemukan atau tidak ditemukan penerima manfaat ya, hasil penelusuran anggota rumah tangga sahabat YouTube semua tadi, maka bisa dipastikan anggota rumah tangga sahabat YouTube semua ini belum terdaftar di DTKS atau memang nicknya ya ini masih belum pada Dukcapil. Kemungkinan nicknya ini di Dukcapil masih belum aktif ya, sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube semua bisa meng-cross check ke Dukcapil untuk mengaktifasinya. Kemudian apabila
ditemukan ya, nama anggota rumah tangga sahabat YouTube semua ini ditemukan, namun statusnya ini strip ya sahabat YouTube, strip, bisa dimungkinkan ini nama anggota rumah tangga sahabat YouTube semua ini di sekolahnya ini masih belum terinput dengan baik di Dapodik sahabat YouTube, karena saat ini DTKS juga dipadu-padankan dengan Dapodik. DTKS juga dipadu-padankan dengan Dukcapil. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Alhamdulillah tentunya bagi sahabat YouTube semua yang datanya ini sudah tidak ada masalah, semua anggota rumah tangga ini sudah terdaftar di DTKS dan statusnya semuanya iya sebagai penerima bantuan PKH. Dan alhamdulillahnya seperti itu, kemungkinan besar di tahap 2 tahun 2022 besok akan cair bantuan PKH-nya. Namun bagi yang tidak cair dan sudah ditemukan permasalahannya ini di anggota rumah tangga yang mana yang datanya masih kurang benar, semoga bisa segera diperbaiki ya sahabat YouTube. Selama nama sahabat YouTube semua ini masih terdaftar di DTKS, masih ada kemungkinan akan dapat bantuan PKH lagi, asalkan kuota dari bantuan PKH ini masih belum genap 10 juta KPM. Namun kalau sudah penuh 10 juta KPM ya harus menunggu lagi dari 10 juta KPM PKH ini ada yang graduasi atau yang mengundurkan diri sahabat YouTube ya. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.